Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam franchise bisnis Indonesia. Sahabat semuanya, pada kali ini saya akan melanjutkan tentang rahasia yang keenam, yaitu setup manajemen. Pada video yang lalu kita sudah membahas apa itu setup manajemen. Setup manajemen adalah proses mendapatkan pegawai, kemudian kita melatihnya, mentraining, kemudian kita menempatkan posisi sesuai dengan keahliannya, ya. Kemudian kita melakukan pelatihan tingkat lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pentingnya kita melakukan setup manajemen? Yang pertama adalah memilih dan mendapatkan kandidat atau calon pegawai yang berkualitas. Itu sahabat semuanya ya. Jadi, ini penting kita lakukan untuk apa? Yaitu memastikan bahwasanya kita mendapatkan pegawai yang tepat. Ya, jangan asal kita mendapatkan pegawai tanpa adanya tes. Itu satu. Nah, kemudian pentingnya kita setup manajemen yang kedua adalah mengetahui keterampilan dasar yang dimiliki oleh calon pegawai dan pengembangan untuk bisnis franchise kita. Nah, jadi bisnis franchise itu kompleks, sahabat semuanya. Kita butuh orang-orang yang memiliki keterampilan tertentu yang kita bisa tempatkan untuk pengembangan usaha kita. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan pegawai pada tempat yang tepat dan posisi yang tepat. Ya, menempatkan pegawai yang tepat pada posisi yang tepat. Gitu ya, sahabat semuanya ya. Jadi, ada karakter-karakter pegawai kita itu masing-masing, yaitu ada beberapa karakter calon pegawai kita yang kita rekrut. Ya, bisa jadi karakternya adalah beliau agresif, inisiatif. Biasa cocoknya apa? Yaitu cocoknya untuk pemimpin. Yang kedua, ya, ada yang beliau suka berhubungan dengan manusia. Ya, harmonis dengan manusia. Itu bisa ditempatkan di mana? Yaitu di bagian marketing dan komunikasi. Kemudian ada orang yang sukanya apa? Orang yang sukanya stabil atau ingin suasananya selalu adem ayem atau ingin suasananya itu baik, ya, harmonis, yaitu stadis atau sifat orang-orang yang stadis. Kemudian ada orang yang sifatnya adalah compliant atau yang teliti, memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, ya. Biasanya tidak mau berhubungan dengan manusia, dia lebih task oriented, ya, berorientasi pada tugas. Itu biasanya kita tempatkan di mana? Di accounting maupun di administrasi atau keuangan, ya. Jadi dengan mengetahui seperti ini, kita nanti bisa menempatkan pada posisi yang tepat. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu mempermudah mengembangkan usaha. Ya, ibaratnya kita memiliki prajurit yang siap tempur. Kita tidak tahu, ya, pada waktu apa usaha kita ini dikenal oleh banyak orang, atau istilahnya booming. Pada saat booming itulah kita sudah memiliki prajurit yang siap pakai, sehingga kita akan menguasai medan, atau kita bisa menguasai wilayah-wilayah kekuasaan kita. Nah, itu pentingnya kita melakukan setup manajemen, ya, yaitu untuk apa? Mempersiapkan pegawai-pegawai kita siap ketika nanti kita tempatkan dimanapun berada. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya kita melakukan setup manajemen. Ada caranya, ya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah tentunya kita harus melakukan perekrutan terlebih dahulu, ya. Kita harus melakukan perekrutan terlebih dahulu. Bagaimana proses perekrutannya? Video yang lalu kita sudah bahas, ya. Kita kita membuat lowongan pekerjaan, ya, dengan rumusan AIDA, ya, agar
calon-calon kandidat atau calon pegawai ini tertarik untuk apa? Tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan pelatihan standar kerja. Ya. Setelah kita rekrut, tentunya masing-masing pegawai itu membawa budayanya sendiri-sendiri. Sehingga kita harus lakukan yang nama standarisasi agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Yang ketiga adalah mencoba kemampuan kandidat dalam masa percobaan. Ya, setelah kita melakukan ya pelatihan standar kerja, langkah ketiga inilah ya kita uji coba dulu. Ya, apakah benar yang kita lakukan? Bisa jadi ketika kita rekrut, kemudian kita sudah tes, kemudian kita sudah latih standar kerja, ternyata beliau masih memiliki gaya kerja yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lambat, tidak mudah respon, dan sebagainya. Sehingga uji coba inilah yang nantinya akan menentukan lulus tidaknya pegawai kita selanjutnya. Yang keempat adalah melakukan penempatan kandidat yang lolos uji coba, gitu ya. Setelah uji coba kita lakukan, ya, kemudian kita tempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kelima adalah uji coba operasional. Ya, ini kita butuhkan selama 3 bulan sampai 6 bulan. Ya, kita harus mengetahui gaya kerjanya. Apakah kandidat atau pegawai yang sudah kita rekrut ini bisa bekerja sama dengan tim yang lainnya. Ini penting sekali ya. Bisa jadi ya, yang kita rekrut ini belum tentu bisa bekerja sama dengan tim yang lainnya. Ya, sehingga akan merepotkan tim yang ada. Bahkan bisa membuat tim itu rusak gara-gara kita masukkan calon pegawai atau kita masukkan pegawai yang tidak bisa bekerja sama dengan tim. Ya, ini caranya ini bagaimana caranya kita setup manajemen. Nah, yang keenam adalah melakukan rotasi, promosi, dan demosi. Rotasi ini penting kita lakukan, ya sahabat semuanya. Ketika kita sudah menempatkan orang pada posisinya, lambat laun dia akan ya merasakan kejenuhan. Ya, bisa kita lakukan rotasi salah satunya, yaitu kita pindahkan dari cabang A ke cabang B meskipun posisinya sama, sehingga suasananya akan berbeda. Beliau akan adaptasi dengan orang-orang yang baru atau dengan tim-tim yang baru. Dengan demikian kejenuhan akan hilang. Ya, itu cara melakukan dengan rotasi. Kemudian demosi, yaitu ketika pegawai kita memang sudah tidak lagi bisa menjalankan ya standar kerja, sistem operasional untuk mendukung kerja, ya tentunya kita ada konsekuensinya untuk mereka. Ya, salah satunya adalah kita bisa downgrade, ya. Kita pindahkan jabatannya, yang biasa jabatannya di atas bisa jadi kita turunkan. Atau bisa jadi kita akan keluarkan, ya. Ya, ini mau tidak mau pilihannya seperti itu, sahabat semuanya ya, agar usaha kita tetap berkembang. Kemudian promosi. Bagi mereka yang sudah siap, ya, yang memang sudah memiliki pengetahuan yang luas, kemudian mau berkembang, maka kita akan berikan jabatan yang baru atau kita naikkan jabatannya. Dengan demikian, maka ya kita akan mendapatkan pegawai-pegawai yang siap untuk bekerja sama mengembangkan usaha franchise kita. Demikian sahabat semuanya, video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Jika bermanfaat, mohon bantu untuk subscribe, like, komen, dan klik tombol lonceng agar Anda mendapatkan video notifikasi berikutnya. Salam sukses luar biasa untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.